banyak milenial muda Batak ini saat ini menganggap budaya terutama adat itu ribet katanya. Menurut Bapak gimana, Pak? Sebenarnya dia menjadi ribet ketika yang dilihat itu yang sudah berlapis-lapis gitu ya. Karena sebenarnya pengertian atau masuk ke lingkungan adat itu kan dimulainya dari rumah, dari keluarga inti. Dari situ nanti dia di situ ada pertemuan dua keluarga, ibu dan keluarga bapak. Kalau dari bapak, umpamanya nanti di situ ada bapak tua, ada bapak udah, ada 6 boru di luar pupuk. Kalau dari keluarga ibu ada tulang di situ, gitu kan. Lalu ada inang muda, mama, kakak beradik, dan opung dan seterusnya, sepupu-sepupu, gitu kan. Jadi sebenarnya itu aja dulu. Dari adat yang paling kecil ya, rumah. Betul. Ya. Kalau dia langsung ke langsung mau memahami keterlibatan para pihak dalam sebuah acara besar gitu. Acara besar, ya belum porsinya. Jadi tapi sulit nanti ya. Ikut di situ toh ada ring 1 tadi kan, ring 1, ring 2 itu yang terdekat ke dia. Apalagi mereka sebagai yang punya tuan rumah di acara itu, tentu mereka punya aktivitas, punya kegiatan, punya tanggung jawab di situ. Jadi memang itu dulu pintunya. Oke. Saya mau ke Jeremy dulu. Benar nggak milenial itu menganggap adat Batak selain ribet ya, susah dipelajari karena cenderung kaku dalam pelaksanaannya? Aku jawab ya Tulang. Menurut pendapat aku ya, dan mungkin beberapa teman-teman generasi muda Batak yang lahir dan besar di Jakarta, kami mengikuti orang tua ke acara-acara adat Batak ya, yang kami lihat memang adat Batak ini sangat kompleks ya Tulang, sangat luar biasa. Contohnya yang paling sederhana pernikahan ya. Pernikahan itu kok lama banget gitu loh, dan begitu banyak orang dari pagi sampai malam itu ya. Betul, dari pagi ke gereja apa segala macam sampai acara di gedung dengan begitu banyak orang, mungkin ada 1.000 orang, dan ternyata itu semua satu keluarga, dan itu kan benar-benar luar biasa. Dan selain dari pernikahan juga kami lihat bahwa acara-acara adat Batak itu dari acara sukacita, dukacita, dari bayi masih di kandungan, bayi lahir, tarjidi dia, malua, habis malua menghuli dan lain sebagainya sampai mangokal holi. Itu acara adat itu ada di setiap lini kehidupan, dari hidup sampai meninggal dalam masyarakat Batak ya. Dan ini cenderung kami lihat bahwa sangat luar biasa kompleks dan ruwet karena masing-masing punya tata cara pemberlakuan adat sendiri dan masing-masing punya pakem-pakem tersendiri, sehingga kami bingung gitu loh Tulang. Apalagi dikemas dan disajikan udah lama dan itu pakai bahasa Batak yang kami nggak ngerti gitu loh. Jadi memang itu yang membuat kami susah dan menganggap adat Batak itu benar-benar sesuatu yang wah benar-benar ribet banget gitu loh, susah dipelajari. Iya. Saya mau ke Pak Monang dulu, karena tadi Jeremy mengatakan bahwa tata caranya beragam, dilaksanakan dengan berbagai macam persepsi, belum lagi acaranya berbeda-beda. Ini kan bikin anak muda jadi tambah sulit untuk mempelajari. Sebenarnya kalau mengingat perkembangan zaman ini, acara ini bisa disimpulkan nggak, Pak? Bisa dimodifikasi lebih sederhana. Sejauh apa ini bisa dimodifikasi? Terutama kalau kita bicara soal kondisi terkini ya, PPKM dan lain sebagainya. Apakah itu memang bisa dimodifikasi dan bagaimana pelaksanaannya? Ya harusnya bisa. Kalau kita mengacu kepada apa yang saya katakan tadi, dia dimulai dari keluarga inti, ya kan? Ring 2-nya atau kita anggap ya kalau ring 1-nya keluarga inti itu tadi ada bapak tua, bapak udah, gitu kan? Sebenarnya
keterlibatan pihak Bapak Uda, Bapak Tua di dalam pelaksanaan seseorang atau kita hendak menikah umpamanya, itu aja udah sah. Itu yang paling 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 suhina pangnopat kan? Oh, Itu sudah sah. Yang penting nanti di dalam pelaksanaannya itu ada tetua marga di situ untuk mewakili franchise marga lah kira-kira gitu. Jadi kalau pertanyaannya mungkinkah? Sangat mungkin. Dan pandemi justru membuka peluang itu sebenarnya. oke. Jadi sebenarnya modifikasinya selama para pihaknya lengkap, justru itu yang membuat dia jadi simpel ya, Pak ya. Ya, Jadi modifikasinya itu sebenarnya bukan modifikasi, tapi selama dijaga bahwa kelengkapan itu ada, jumlahnya aja tidak perlu banyak-banyak, sebenarnya adat sudah sah ya, betul. bisa mengikuti perkembangan zaman. Betul, betul. Jadi ada di situ Bapak Uda, Bapak Tua, ada Namboru di situ, lalu juga nanti ada dari pihak keluarga Mama yang menjadi hula-hula itu lengkap dia suhinya Pangnaopat. Jadi cuma 4 itu ya, Haha, Anggi, Boru, Hula-Hula. Ya, Kalau itu sudah lengkap, sudah sudah. adat itu namanya ya. Betul. Aduh, ini baru ini bisa jadi informasi baru karena selama ini kita melihat seolah-olah bahwa adat ini cukup rumit karena harus ada ini, ada si anu. Ternyata yang penting 4 instrumen itu ada, adat sudah jalan gitu ya. Ya, tapi ada sedikit tambahan. Iya Pak. Itu kan kita akan menjalin hubungan dengan kalau kita laki-laki umpamanya dengan pihak keluarga istri. Iya. Calon pengantin perempuan. Taruhlah kita ini marga Siahaan. Jadi di pihak sana ada marga Simanjuntak. Ya. Jadi sebesaran yang kita bicarakan tadi juga tidak terlepas dari keberadaan dua pihak. 4 itu lagi. Keberadaan. Iya. Contoh umpamanya ada Luhut Panjaitan kan? Iya. Kalau dia kan berbesan dengan Simanjuntak. Oh. Yang Jenderal Maruli itu, bapaknya Maruli itu guru loh. Oh, nah, Pak Monang kenal baik ya dengan mereka ya? Kita tahulah di Bandung. Ya. Nah, tentu ketika melaksanakan perkawinan ini, di situ kan ada kombinasi perpaduan keberadaan dua keluarga. Bersepakatlah mereka dengan besaran yang sedemikian. Kira-kira gitu. Jadi, apalagi pihak perempuannya yang kira-kira bolehlah kita katakan tokoh nasional. Pihak laki-laki sebagai si pemberi sinamot, kira-kira ya pihak perempuan dituntut untuk menyesuaikan diri kan. Ada yang menurunkan ininya, ada yang kira-kira gitu. Sehingga yang penting yang 4 itu ada ya. Ya. Peluang itu ada. Ya. Jadi sebenarnya untuk memodifikasi cukup mudah selama dimengerti aturan mainnya dalam adat itu ya, esensinya seperti itu. Maksudnya ya Pak Monang ya. Oke, saya mau ke Jeremy karena dari jawaban tadi sebenarnya milenial nggak punya alasan untuk sulit selama mereka mau menjalani itu step by step sesuai dengan runut kehidupannya. Kemudian selama mereka mau mempelajari esensinya saja. Dari esensi kemudian mereka jadi mengerti semuanya. Nah, karena itu sebenarnya ada nggak sih alasan lain buat milenial Batak saat ini yang membuat mereka terkesan menjauh selain daripada sekedar tidak mengerti, selain daripada sekedar mereka bilang bahwa adat ini ribut yang ternyata tadi nggak ribut, ada nggak Jeremy? Jadi ada yang bilang milenial Batak menjauh dari adatnya ya? Ya kesannya seperti itu, gitu kan? Kesannya seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa alasannya selain daripada ketidakmengertian? Kadang yang aku dan mungkin beberapa temanku ya, balik lagi kami yang karena aku di Jakarta, kami yang di Jakarta ini lahir dan besar di Jakarta, orang tua juga lahir di Jakarta, paling hanya opung yang dari kampung merantau ke Jakarta. Memang yang aku rasa adalah kadang juga kami anak muda ngelihat bahwa adat itu ya untuk orang tua aja lah.
Kami itu nggak usah mempelajari itu lah, nggak penting. Bahkan ada beberapa orang tua yang mendukung loh. Jadi misalnya ada mungkin temanku yang, "Ma, aku mau nanya tentang ini deh. Misalnya ini aku harus panggil apa, harus panggil apa. Panggil aja ini." Pas dia nanya, "Kenapa sih?" Terus ibunya bilang, "Ya udahlah, nggak usah kau tahu-tahu itu," katanya gitu. Oh, cukup panggil aja sudah tanpa diterangkan Ya, silsilahnya. ya. Balik lagi ke yang apa Opung bilang bahwa dari keluarga inti dulu memang itu benar banget sih tulangnya. Bagiku adat dan budaya Batak yang kaya ini memang harusnya sebenarnya diajarkan dari dini ke anak muda Batak sih, kayak contohnya aja ya, mungkin lebih sederhananya bahasa Batak. Setiap ada acara Batak apapun kayak arisan, pertanyaan, nah yang pertanyaan bahkan pertanyaan aja ya yang hanya keluarga itu aja gitu, mungkin nggak terlalu adat yang bagaimana, tapi karena pakai bahasa Batak dan kami tidak mengerti gitu bahasa. Jadi tidak menarik gitu ya. Iya, akhirnya kami juga tidak mendapat rasa dari acara itu karena kami nggak mengerti apa yang sebenarnya yang Opung ini bilang, apa yang sebenarnya Tulang ini bilang, sehingga kami kemudian asik sendiri mungkin dengan handphone kami, dengan perangkat games kami, ya, makanya mungkin banyak yang bilang, wah ini anak muda ini kayaknya nggak mau pelajari, padahal memang kadang kami mau belajar tapi memang tidak ada, bahkan mungkin di beberapa keluarga orang tuanya tidak mengerti, sehingga kami harus ke ini misalnya aku ya, mencari tahu sendiri gitu ya. Ya, atau mungkin ke level Opung gitu yang memang asli dari kampung dan juga ada benar-benar dari lahirnya itu ada nilai-nilai yang dibawa gitu. Balik lagi tuh selain dari yang ribet tadi Opung Wonon juga menyinggung tentang harga sinamot ya. Apalagi ini jadi perhatian Naposo DKI Jakarta. Yang pastinya yang Tulang tahu lah ya, bukan biaya yang kecil untuk melakukan adat itu kan ya Tulang. Apalagi membicarakan sinamot dan di Jakarta harus digedungkan, kalau di kampung mungkin bisa di halaman rumah, tapi kalau di Jakarta mungkin harus digedung. Ini yang membuat kami, iya, jadi ini yang membuat kami, wah adat Batak ini udah mungkin takut ya. Iya, jadi terkesan menjauh karena udah banyak, panjang dan lain sebagainya, juga membutuhkan kos mahal lagi. Iya, kos dan biaya yang besar gitu. Apalagi kita nggak kurang mengerti juga sebenarnya. Iya. Kita tuh mengeluarkan kos yang besar itu untuk apa gitu, worth it apa tidak gitu ya. Iya, untuk hal-hal yang kita tidak mengerti. Misalnya aku Mangoli, terus aku keluarga mengeluarkan sedemikian banyak uang, aku duduk dan orang-orang semua keluarga berbicara di depan, aku nggak tahu mereka ngomong apa kan. Kadang-kadang itu jadi pikiran juga bagi Naposo Batak. Jadi ya, menarik. Bukannya kami menjauh ya Tulang, tapi mungkin lebih ya namanya juga milenial ya, lebih perspektif dan sebenarnya bukan menjauh tapi dijauhkan oleh kondisi gitu ya. Oke, saya mau ke Pak Monang kalau gitu, karena dia Jeremy tadi menyinggung bahwa ada satu pertimbangan lain kenapa adat Batak itu jadi terkesan menakutkan buat generasi muda karena katanya mahal. Sebenarnya ada nggak sih taksiran biaya minimal untuk melaksanakan upacara atau seremoni adat tertentu yang biasanya sangat mengganggu buat milenial karena angkanya yang kelihatannya gede sekali. Kalau ada nggak tips sebenarnya untuk menyiasati, terutama di kondisi sekarang ini ya Pak Monang, ada nggak tips untuk menyiasati perhitungan biayanya ini? Oh, kalau kita berbicara ke skala nominal gitu ya, sebelum lebih jauh lagi, kita mengacu kepada yang tadi saya katakan. Kita dari step pertama dulu, step yang paling minim lah gitu ya, Suhina Pangnaupat. Kalau kita berbicara Suhina Pangnaupat, itu benar-benar keluarga inti. Ketika kita berbicara dengan keluarga inti, itu kan sama-sama satu keluarga. Low cost itu. Iya, karena sudah saling mengerti kondisi kantong masing-masing ya. Betul. Nah, kemudian variabel lain yang tadi saya sudah katakan, kan kita belum bisa menentukan jodoh. Jeremy belum bisa menentukan jodohnya. Entah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan.
Ya, Mudah-mudahan kau dapat berjunta umpamanya anaknya si Maruli. Namanya, iya kan? Why not? Tapi Nah, tapi itu sebenarnya kalau perhitungannya sendiri bisa dikecilkan ya, selama tadi bisa eh, merujuk kepada keluarga inti gitu ya. iya, dan sangat kasuistik lah ya, sangat kasuistik. Lalu juga apa namanya, apabila di situ terjadi apa namanya kondisi yang sangat jomblang umpamanya, karena toh dia akan menjadi bersaudara, ya kan? Tentu Ya, akan bagaimana nih bisa balance dan bahasa Bataknya merdos miroha. saling menutupi, saling memahami gitu ya. Betul, iya. Jadi seperti itu nggak menjadi kendala. Lalu juga bahwa ini tradisi-tradisi ini sesungguhnya kalau kita dari acuan ilmu sosiologi, antropologi gitu ya, bahwa ini dari sebuah kebudayaan ekspresif yang apa namanya di luar kebudayaan ekspresif adalah kebudayaan rasional. Ya. Eropa lah umpamanya. Ya, nah sekarang generasi muda jangan terlalu berpikir secara rasionalnya, karena ini adalah buah kebudayaan tradisi yang ekspresif. Lalu juga bahwa bukan kita yang membuat acara perkawinan kita, bapak kita kok, orang tua kita. Kalau bapak kita nggak ada, bapak udah kita, bapak tua kita. Tapi kan biayanya tetap dari kita. Oh, itu lain hal. Itu lain hal. Dan sebenarnya itu tidak adat. Oh, Adat yang pesta berbeda gitu ya, resepsi adat berbeda. yang sebenarnya adalah dari para pihak itu. Iya. Bahkan ya kalau laki-laki kawin, ya salah satu dari suhina pangnaupat itu ada namborunya, disebutnya itu sihut tiapang. Oke. Apang itu adalah disitulah makanan yang akan disantap dalam acara itu, ya. Itu dia yang menyediakan. Oh, esensinya sih seperti itu ya? Iya, itu kewajiban tanggung jawab dia, si namborunya itu tadi. Oh. Dia yang menyediakan itu, dulunya seperti itu. Iya. Ya kan, jadi kalau memang kita kembali lagi ke porsi ini sebagai apa namanya yang paling ideal di keluarga inti tadi ring satu itu ya no cost sebenarnya kan. Iya. Jadi intinya sebenarnya selama orang-orang memahami bahwa lengkap itu lebih penting daripada besar. Karena sah itu dinilai dari lengkapnya bukan dari besarnya, begitu ya Pak ya kira-kira. Ya. Namun sedikit tambahan. Oke. Besar tidaknya kembali lagi tadi saya katakan bahwa ini tergantung kepada kemampuan ya. Ya, kebudayaan ekspresif kan. Bagaimana berkat yang diterima keluarga itu diaminkan untuk dia ekspresikan gitu. Iya. Itu dia. Bentuk rasa syukurnya itu ya. Iya, di situ bentuk dia rasa sangat syukurnya. plastisnya adat Batak itu. Hanya jangan sampai rasa syukur yang palsu ya Pak Monang. Jadi megalomania jadinya. Karena seolah-olah dia mensyukuri padahal bukan punya dia gitu kan. Ya kalau ada menteri umpamanya sok sederhana, sok miskin juga kan repot. Salah juga gitu ya. Tapi kalau ada yang sok jadi menteri padahal kerjaannya berbeda ya itu juga repot. Bikin pesta besar tahu-tahu minjam dari bank gitu. Betul. Ya. Oke. Jolo Asal